Kemudian tadi ada pertanyaan terkait dengan diklat calon kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi begini, untuk tahun 2021 ini, semua pelatihan calon kepala sekolah dan calon pengawas sekolah masih menggunakan pola yang lama. Seluruh daerah yang menganggarkan APBD-nya untuk diklat Cakep dan Cawas itu diselesaikan tahun ini. Dan lulusannya masih bisa diangkat kapanpun, sampai pokoknya masih bisa diangkat. Tahun 2022 seluruh pelatihan calon kepala sekolah dan pengawas sekolah melalui program Guru Penggerak. Jadi KSPS itu tidak lagi diklat calon KSPS tetapi melalui PGP. Nah, siapa ownership-nya atau koordinatornya untuk melakukan diklat PGP baik untuk calon KS dan PS itu ada tetap di LP2KS. Jadi tusi menyiapkan kepala sekolah dan pengawas sekolah itu tetap sama dan leading sektornya masih di LP2KS. Itu ya. Jadi itu informasi terbarunya. Saat ini revisi Permendikbud 6 tahun 2028 sudah dilakukan, sudah harmonisasi dan sudah tinggal paraf. Jadi ada beberapa perubahan yang cukup esensial terkait dengan revisi Permendikbud 6 itu. Perubahannya itu ada di mana? Itu antara lain perubahannya itu ada di syarat-syarat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Syarat ini kalau untuk revisi Permendikbud 6 itu baru pada syarat untuk menjadi kepala sekolah, sedangkan pengawas sekolah itu masih mengacu karena dia adalah Jafung yang untuk mengubah dan lain sebagainya itu ada kaitannya dengan Permenpan RB, maka masih seperti itu. Tapi penyiapannya untuk menjadi pengawas sekolah itu melalui program pendidikan guru penggerak. Jadi ini saya ingin menunjukkan sedikit kira-kira arah perubahan yang berbeda itu apa. Itu di sini yang berbeda antara yang lama dengan yang baru. Jadi persyaratan penugasan guru sebagai kepala sekolah itu seperti ini. Kalau semula kan begini ya, semula kan ini persyaratan 1 sampai 9, kualifikasi akademik, kemudian itu 1 sampai 9, kemudian pengangkatan seperti ini, diangkat ini, masa tugasnya itu 3 kali maksimal 3 periode, 1 periode 4 tahun, dapat diperpanjang 2 kali artinya 12 tahun ya, ini tadi sekaligus. Dan untuk masa ketiga dan keempat itu melalui uji kompetensi kepala sekolah atau tadi yang disebut dengan UKKS, yang mana uji kompetensi kepala sekolah berbasis portofolio digital dan itu dilakukan oleh LP2KS. Bagi yang tidak lulus uji kompetensi kepala sekolah, daerah tidak bisa memperpanjang lagi di periode keempat. Ada pertanyaan semacam itu. Itu ini saya sebut saat ini ya, di dalam screen teman-teman semua sudah terlihat ya, saat ini seperti itu. Jadi saat ini yang berlaku Permendikbud 6 ini boleh sampai 16 tahun, tetapi untuk periode terakhir itu melalui UKKS. Dan ini penyiapan dan lain sebagainya seperti ini. Lalu arah ke depan itu ada revisi Permendikbud seperti ini, kemudian yang perubahannya di sini. Jadi persyaratan untuk menjadi kepala sekolah ini ke depan ya, ini belum jadi regulasi, jadi masih draft regulasi, tapi kira-kira ke depan perubahannya seperti ini. Kualifikasi akademik tetap, sertifikat pendidik tetap, tapi memiliki sertifikat guru penggerak itu menjadi syarat untuk menjadi kepala sekolah dan juga nanti ke pengawas sekolah. Ada lagi yang berubah yang warna merah, baik PNS, kalau kemarin 3C, ini 3B. Kemudian kepala sekolah itu bisa juga dari P3K, ya sekarang ada rekrut P3K. Bagi guru pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, ASN P3K, memiliki jenjang paling rendah guru ahli pertama sebagai kepala sekolah. Jadi boleh kepala sekolah dari P3K. Yang lain-lain itu masih sama. Kira-kira seperti itu. Ini perubahan di revisi Permendikbud 6. Lalu ada juga terkait dengan penugasan. Jadi kalau penugasan ini, penugasan guru sebagai kepala sekolah
Kalau yang dulu begini ya, 4 periode, jangka waktunya 16 tahun. Kemudian dan untuk ketiga keempat itu harus melalui UKKS yang tadi saya sebut. Maka di yang baru arah ke depan itu tidak perlu UKKS. Jadi mereka dapat tugas paling lama 4 periode. Jadi 4 periode. 4 periode, jadi bisa 16 tahun tanpa ada lagi UKKS. Jadi tidak ada lagi UKKS untuk persyaratan menjadi kepala sekolah. Punya sertifikat guru penggerak, tidak harus mengikuti program guru penggerak, tapi nanti dalam PKB-nya itu ada PKB terkait dengan substansi guru penggerak. Gitu ya. Jadi yang dilatih sampai akhir 2021 itu tetap bisa diangkat, tidak perlu sertifikat guru penggerak, tapi dalam PKB-nya nanti PKB substansinya guru penggerak. Ini yang terkait dengan, nah ini ada lagi informasi penting dalam ketentuan peralihan. Ya ini ya, bagi kepala guru yang tidak memiliki sertifikat calon kepala sekolah yang terpilih dengan akhir tahun 2021 dapat diberi tugas sebagai kepala sekolah, tidak wajib memiliki sertifikat guru penggerak. Ini terkait dengan ketentuan peralihannya. Jadi ini yang terkait dengan informasi terkini tentang pelatihan kepala sekolah ya. Lalu melalui apa semuanya pendidikan guru penggerak nih? Jadi sorry ini salah. Jadi untuk pelatihan kepala sekolah dan pengawas sekolah ke depan itu sudah mengikuti pola pendidikan guru penggerak. Di Zoom ini saya yakin semua sebagian besar sudah menjadi bagian dari pendidikan guru penggerak ya. Jadi saya ingin mengenalkan sedikit pendidikan guru penggerak ini, mengapa sekarang menggantikan diklat calon KSPS Bapak Ibu semuanya. Utamanya seperti ini, ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui program prioritas GTK. Program prioritas GTK yang sekarang sedang dikerjakan itu yang paling prioritas itu adalah transformasi kepemimpinan pendidikan. Ini yang melalui program guru penggerak dan kepala sekolah penggerak, sekolah penggerak. Dan ini yang tidak main-main ya, di tengah tekanan anggaran, pemotongan anggaran yang besar-besaran, izin GTK tetap mendapat anggaran yang besar. Khususnya untuk guru penggerak ini di atas 1 triliun karena ingin memfasilitasi daerah dalam PGP ini. Jadi ada transformasi kepemimpinan pendidikan melalui guru penggerak, transformasi PPG prajabatan. Jadi kalau dulu itu mengangkat guru dalam amanah undang-undang guru dan dosen itu adalah guru itu adalah yang memiliki kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi ditunjukkan dengan surat kualifikasi, kompetensi ditunjukkan dengan kepemilikan sertif. Namun karena kebutuhan guru saat itu banyak guru yang diangkat sehingga mereka PPG daljam. Nah, arah ke depan tidak seperti itu. Jadi yang disebut mereka sebelum memiliki sertifikat pendidik, mereka masih nyantrik. Jadi intinya itu belum disebut guru. Dan nanti kita akan biayai mereka setelah mereka lolos CPNS atau ASNP 3K. Kalau tahun depan ini tidak ada lagi, belum ada CPNS guru atau CPNS profesi apapun. Tahun 2022 seluruh rekrut itu profesi jafung apapun itu melalui ASNP 3K. Dan program ketiga adalah pengembangan ekosistem belajar di setiap provinsi melalui Badan Guru Penggerak dan pemberdayaan komunitas pendidikan melalui POP, revisi regulasi agar supaya perubahan-perubahan yang sekarang akan kita jalankan seperti melalui transformasi kepemimpinan melalui PGP itu dapat berjalan. Nah, program prioritas yang pertama adalah transformasi kepemimpinan pendidikan, itulah guru penggerak, yang mana program arah ke depan program guru penggerak itu adalah program guru penggerak akan fokus pada pengembangan kepemimpinan pembelajaran dari kemandirian guru. Saya sebut paradigma dan visi pembinaan guru penggerak, pembelajaran yang berpihak pada murid dan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sekolah. Nah, kurikulumnya seperti ini, apa saja sih yang diajarkan di paket modul 1, modul 2, modul 3. Misalnya kalau modul 1, filosofi pendidikan nasional, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif. Dan paket 2, pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran sosial, emotional learning, coaching.
Paket 3, pengambilan putusan sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin dan pengelolaan sumber daya, itu yang ada di dalam kepala sekolah, pengelolaan program yang berdampak pada anak. Ini fokusnya bahwa perbedaan yang sebelumnya, ini semua yang kita lakukan oleh sekolah itu selalu harus dilihat dampaknya apakah berdampak pada anak. Kalau pelatihan kepala sekolah dan pengawas sekolah bukan hanya kepemilikan sertifikatnya saja, tapi apakah setelah Bapak Ibu mengikuti pelatihan kepala sekolah dan pengawas sekolah itu ada perubahan yang dirasakan oleh anak didik kita. Jika tidak ada gunanya. Pemuluhan sertifikat tok itu buat apa kalau kita tidak bisa melakukan perubahan pada anak didik kita. Nah, ada instruktur, ada fasilitator, ada pengajar praktek, dan calon guru penggerak. Nah, ini tahapan pembelajarannya menggunakan alur merdeka, mulai dari diri, kemudian ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, ya kan? Mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi, terbimbing, dan seterusnya. Ini adalah tahapan pembelajarannya. Ini ada lini masanya, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan PGP. Saat ini sedang rekrut PGP Angkatan 4 ya. Ini kami akan merekrut 8.000. Nah, ini sasaran PGP tahun 2022. Kalau 2021 bulan Oktober nanti kita akan rekrut untuk Angkatan 4 sejumlah 8.000, dengan nanti kumulatifnya akan mencapai angka 16.400. 2022 kita akan ada Angkatan 5, 6, 7, harapannya mencapai angka 52.000. Ini tentang berpikir besar untuk masa depan. Ini yang menjadi, saya hanya mengenalkan sekilas, saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal semua, tapi kira-kira arah kebijakan ke depan tahun 2022 itu seperti itu. Perubahan Permendikbudnya seperti itu, dan nanti teman-teman saya untuk pengawas sekolah ini sudah tahu lebih dulu dari teman-teman yang lain terkait dengan seleksi KSPS yang akan datang.